Shalom warga kerajaan, sungguh berbahagia kalau kita dipakai Tuhan menjadi seperti yang di belakang ini ya, menjadi kebun anggurnya Tuhan, Karmel ya, kebun anggurnya God ya, dan berbuah banyak yang mempermuliakan Dia. Karena kita sekali lagi tidak dipanggil untuk to be successful, tetapi to be fruitful. Mungkin Anda sudah bosan saya kata ini, saya akan terus bicara sampai itu terpatri dalam diri Anda. Bagaimana minggu yang lalu saya katakan hati-hati pada benalu. Orang yang menempel pada pohon kita, kehidupan kita, dan dia melakukan hal-hal yang merusak, ya, membawa kita kepada jalan-jalan yang menjauhkan diri pada Tuhan. Tapi kalau sudah tanya, apa hobinya iblis? Ada yang tanya saya, apa hobinya iblis? Saya bilang dia hobi bikin Kristen bonsai. Ya, hobi bikin Kristen bonsai. Kalau sudah nonton film-film sejarah dulu Cina, Jepang, Korea, orang-orang kaya bahkan kaisar-kaisar hobinya yaitu membuat ya pohon yang besar, oak tree atau kalau di sini beringin tapi kecil. Ya, bagaimana itu? Kena matahari sedikit, kena yaitu air sedikit, diguntingi supaya tidak tumbuh dan jadi pohon. Memang itu pohonnya sebetulnya pohon besar tapi kecil. Bonsai. It's an art sebetulnya ya. Di rumah kakek saya itu ada pohon jeruk tapi ditanam di pot, saudaraku. Akibatnya tumbuhnya ya kecil, saudara ya. Apalagi kalau dipelihara seperti bonsai itu kesukaan iblis. Dengarkan khotbah singkat ya. Khotbahnya kok lama. Saya belajar dari pendeta Cho Yonggi, kalau mau beri makan jangan pakai sendok katanya, pakai skop. Kasih makan supaya kuat. Tetapi itulah hobi daripada iblis. Di dalam Corona Academy ini apa yang berbahaya? Free time. Saya nggak salah dengar. Free time itu bahaya, saudaraku. Sebab Amsal 18 ayat 9 mengatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, jadi slothful, ya, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Itu adalah saudara dari si perusak, bukan cuma friend ya. Tapi brother, kalau namanya brother itu punya DNA yang sama, gitu kan? Dari siapa? Si perusak. Si perusak ini ternyata adalah, kalau bahasa Inggris itu adalah great wisdom. Great wisdom. Baal Sahat. Sahat itu perusak, ya. Membuat kita korup, membuat kita busuk, membusukkan. Bukan cuma itu, saudaraku, membuat juga merusak, membuat hal yang jadi negatif. Karena apa? Free time. Bagaimana mencuri waktu kita? Seringkali kalau saya ketemu orang, tergantung daripada bagaimana dia bisa maju, tergantung bagaimana dia mempergunakan waktu. Salah satu tanda kalau saya berkata, kok lama sekali ya minggu depan? Saya sebagai hamba Tuhan selalu berkata, kok cepat sekali ya, sudah Natal. Karena kita tidak wasting time, saudara. Salah satu musuh kita kelihatan sederhana sekali. Mungkin karena generasi ya. Saya tidak seperti Donald Trump yang pakai Twitter itu. Bahkan Facebook pun saya tidak aktif. Yang generasi saya sesudahnya, Pak Roni, ya Pak Daniel, lalu juga Pak Yoyo dan sebagainya. Mereka ada di situ, di IG, ya di mana-mana. Saya lebih fokus kepada pengajaran. Dan karena itu jangan jadi Kristen bonsai. Terima firman Tuhan yang sepenuhnya, ya. Berdoa sedikit, mendengar firman Tuhan sedikit. Selalu tanya, berapa lama kalau khotbah? Kalau lama tidak mau dengar. Saudara yang kasih Tuhan, mau bertumbuh kuat, berbuah, atau jadi bonsai. The choice is yours. Tetapi sekali lagi, jangan mau dicuri waktu. Salah satunya ya sosmed. Pergunakan sosmed hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita semua hadir di tempat ini rindu untuk mengalami jamahan Tuhan. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik. Kita mau serahkan yang terbaik dan kami dedikasikan setiap ibadah kami, pujian, pengagungan kami, tarian kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami tujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah yang dari awal pertengahan sampai pada akhirnya.
Dan biarlah nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu Bapa. Bapakku menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, Bapakku datang. Bapakku datang, ku menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku percayakan Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah,
Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan ku nyanyi, ya Tuhan. Sebab Engkau hebat, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib Engkau ajaib. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau ajaib, sungguh kau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yakin dan percayalah bahwa Dia ada di tempat ini, yang melawat, mau menjamah kita. Haleluya. Yesus, Yesus yang kami percaya, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Lebih lagi bersama, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Sorak-sorai buat Raja kita, katakan haleluya. Yes, haleluya. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, katakan bersama amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Ya, kasih senyum kiri kanan walaupun pakai masker, kelihatan dari matanya yang sedikit. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh,
memuliakan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kita patut bersyukur dan bersorak sebab Dia juru selamat kita, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Tidak ada nama lain yang darinya diselamatkan kecuali nama Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan bersama, Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kata bersama, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita naikkan pujian dari awal. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, oh. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Oh, oh. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, glory. Glory,
keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, haleluya. Sebab namanya yang menyelamatkan setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan dalam tinggal tenang di dalam Engkau terletak kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Me now under your wing, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you our God. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku, naungiku. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Allah. Katakan di saat badai bergelora, Di saat badai bergelora, kami akan terbang ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. katakan ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Sekalipun badai bergelora di sekitar kami, kami akan tenang sebab Tuhan yang beserta dengan kami. Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, yang akan memampukan kami untuk kami melewati badai itu. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan
yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami memiliki telinga seorang murid, sehingga kami dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Terlebih Tuhan, jadikan setiap kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, urapi setiap kami, urapi kami hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, untuk kami ditaburi oleh firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat tim PAW yang luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saya percaya bahwa hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Di bulan September ini Saudara, kita akan temanya yaitu fruitful, berbuah. Tuhan menghendaki setiap kita, anak-anak Tuhan, pastinya harus berbuah. Ya, amin. Saudara setuju? Amin. Kita harus berbuah. Sebab tanda kedewasaan itu kita harus menghasilkan buah. Amin. Kalau saudara suka dengan judul firman Tuhan hari ini, saya beri judul BBM. Supaya ini gampang diingat gitu kan. Apa firman Tuhan hari Minggu? BBM. Apa itu BBM? Ya, saya di sini berbuah banyak dan manis. Haleluya. Saya percaya bila firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Ingat BBM. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, kita orang yang dewasa di dalam Tuhan tentunya harus berbuah. Dan Tuhan tidak inginkan kita hanya berbuah saja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah berbuah banyak dan manis. Sebab ada banyak juga yang berbuah tetapi tidak manis. Ada yang berbuah tetapi tidak baik buahnya. Tapi yang Tuhan inginkan setiap kita, anak-anak Tuhan, murid Kristus, kita bisa berbuah banyak dan manis. Puji Tuhan, ayat bacaannya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Ya. Saya akan bacakan buat saudara. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan saudara, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara, yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, orang yang percaya, berbuah banyak. Di situ di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kehidupan Kristen yang dewasa sesungguhnya adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Ini yang Tuhan mau, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapa akan dipermuliakan
jika kita berbuah banyak. Jadi ini berarti perintah ya, berbuah banyak. Dan tidak sekedar itu, tetapi harus manis juga. Nanti kita akan melihat ayat selanjutnya. Buah apa yang bisa kita hasilkan? Ada banyak saudara ya. Ini buah-buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di situ ada buah kebenaran. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu yang pertama, buah kebenaran. Selanjutnya ada buah pengudusan. Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi ini buah yang harus kita hasilkan. Ada buah kebenaran di sana, ada buah pengudusan, ada buah pertobatan juga. Di dalam Lukas 3 ayat yang ke-8 juga Matius 3 ayat 8 di situ dikatakan buah pertobatan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan waktu itu Yohanes Pembaptis dia sempat menegur kepada orang Farisi, ahli Taurat saat itu. Tuhan tidak mau kita hanya tahu firman, kita dengar firman, tetapi tidak melakukan firman. Yang Tuhan mau ada buah pertobatan di sana. Jadi untuk buah pertobatan ini ada tindakan yang harus dilakukan. Bagaimana Rasul Paulus ya, dia katakan ketika dia sudah berjumpa Yesus, ada buah pertobatan yang dihasilkan. Kalau dulunya, ya kan, dia orang yang pemarah gitu kan, temperamen, gampang marah. Bahkan tidak hanya itu, bahkan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi bagaimana ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Ada buah pertobatan yang dihasilkan di sana. Dikatakan bahwa kalau aku hidup hari ini, dikatakan sekalipun aku masih ada dalam daging ini, aku hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan sebentar di Galatia 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ialah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Rasul Paulus mengerti ketika dia percaya Yesus, ada buah yang harus dia hasilkan, yaitu buah pertobatan. Amin. Dan ini juga Tuhan kehendaki di dalam setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita tidak hanya berhenti sampai percaya, tetapi ada buah yang harus kita hasilkan supaya Bapa disenangkan melalui kehidupan kita. Amin. Ada buah pelayanan juga di situ dikatakan di 1 Korintus 9 ayat yang ke-1. Selanjutnya saya hendak bacakan semua. Ada buah jiwa, di sana dikatakan Yakobus 5 ayat 20. Bagaimana ketika kita membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang jahat. Dan dikatakan ketika kita membawa orang yang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat, ya, kita menyelamatkan jiwa orang itu. Ada buah roh di sana. Saya percaya bahwa saudara sudah hafal, ini ayat hafalan sekolah minggu kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh ini harus juga kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Amin. Saudara mau? Amin. Buah roh ini harus kita hasilkan. Harus ada kasih di dalam hidup kita. Harus ada sukacita.
Harus ada damai sejahtera. Amin. Sekalipun ada banyak masalah, jangan sampai itu membuat damai sejahtera dalam hidup kita hilang. Ada kesabaran di sana, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ada juga buah bibir yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak dan manis? Seperti yang tadi, kita bisa menghasilkan buah roh, kita bisa menghasilkan buah bibir yang memuliakan Tuhan. Dan banyak buah yang lain yang bisa kita hasilkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak dan manis? Pastikan hidup kita ini percaya Yesus, kita sudah menjadi dewasa. Sebab tanpa kedewasaan tidak mungkin kita menghasilkan buah. Coba saudara perhatikan bagaimana orang yang suka menanam ya pohon. Contoh lah ya, di sini Pak Tik, Cik Meling suka tanam pohon ya. Contoh yang sederhana, bagaimana pohon mangga ketika ditanam, dia tidak langsung berbuah kan? Butuh waktu, iya kan? Butuh waktu. Pohon mangga ini menjadi besar. Dan di sana dikatakan ketika sudah menjadi dewasa, dia siap menghasilkan buah. Begitupun di dalam kerohanian kita. Begitupun dengan kehidupan kita orang percaya. Untuk kita bisa menghasilkan buah yang banyak dan manis, pastikan bahwa kita sudah dewasa. Sebab tanpa kedewasaan kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Amin. Saudara siap? Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita dong. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, dari ayat bacaan kita tadi, dari Yohanes 15 ayat yang pertama, dikatakan di situ, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi yang pertama ini Tuhan menghendaki kita untuk kita bisa berbuah banyak dan manis. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Bapa kita pengusaha. Kita sebagai ranting, ya. Dikatakan kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena dikatakan kita ini milik Tuhan, berarti kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita milik Tuhan. Jadi jangan lupa saudara, kalau kita milik Tuhan, sumber kehidupan kita dari Tuhan. Saya baca kenapa harus ada, Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Kenapa tidak cukup Yesus katakan akulah pokok anggur? Ternyata saudara, ayat ini merupakan satu teguran kepada bangsa Israel. Kita melihat bagaimana bangsa Israel, dia bangsa pilihan Tuhan. Dia umat kepunyaan Tuhan. Dia dipilih, ditetapkan, dikhususkan oleh Tuhan. Tapi pada faktanya, ya kan, dia tidak menyadari bahwa dia milik Tuhan. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa yang menjadi kesukaannya lah, suka-sukanya lah gitu kan. Dia melakukan, bahkan dikatakan apa yang dilakukan itu mendukakan hati Tuhan. Apa yang dilakukan menyakitkan hati Tuhan. Saya bacakan untuk saudara di dalam Yesaya 5 ayat yang 1 sampai yang ke-7, agak panjang saudara. Saya bacakan untuk saudara. Bagaimana ini nyanyian tentang kebun anggur ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Saya garis bawahi di situ. Di lereng bukit yang subur. Ya, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik,
tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pakar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggurku Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, di situ dikatakan. Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Kita melihat bagaimana bangsa pilihan Tuhan yang diharapkan Tuhan. Mereka ini anggur pilihan, harusnya benihnya sudah bagus nih. Anggur pilihan saudara, ditanamnya di lereng yang subur. Wow, saya percaya ketika kita menanam tanaman pasti tanahnya harus subur ya. Kalau tanahnya enggak subur udah pasti mati itu tanaman. Dikatakan di sini, tapi bagaimana? Kok anggur pilihan Tuhan ditanamnya di lereng yang subur? Dikatakan Tuhan mencangkul tanahnya. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, dirawat, dikasih pupuk, disiram. Apa saja Tuhan sudah lakukan untuk kebun anggurnya ini. Karena Tuhan mengharapkan bahwa kebun anggur pilihannya ini bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan tidak hanya berhenti bertumbuh menghasilkan daun, tetapi Tuhan mengharapkan mereka menghasilkan buah. Kita melihat di sini. Sudah sekian lama Tuhan menantikan ya perjalanan dengan waktu. Ketika sudah mau panen nih, justru yang dihasilkannya buah anggur yang asam, bukan yang baik. Padahal Tuhan menghendaki buah anggur yang baik. Kenapa bisa seperti itu saudara? Kurang apa? Sebenarnya kan gitu ya. Kurang apa? Tuhan sudah sangat-sangat memperhatikan mereka. Betapa Tuhan mengasihi mereka. Bahkan tidak hanya dikatakan buah anggur yang asam. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Kita melihat bagaimana bangsa Israel. Harusnya mereka sangat dikasihi Tuhan. Iya kan ya? Mereka bangsa pilihan. Tuhan itu memberi yang terbaik buat dia, buat mereka. Mereka selalu melihat mujizat, bahkan tidak hanya melihat. Mereka hidup di dalam mujizat itu. Tetapi kita melihat bagaimana bangsa Israel ini. Mereka tidak percaya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu milik Tuhan. Harusnya kalau mereka menyadari milik Tuhan, dia harus menyadari bahwa sumber hidupnya itu Tuhan. Tetapi kita melihat bangsa Israel, kita bangsa yang tegar tengkuk, iya kan? Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Bangsa yang sudah melihat banyak mujizat, tetapi hidupnya seringkali tidak percaya bahwa dia hidup dalam mujizat. Sehingga apa yang dia lakukan? Menggerutu, ngomel terus sama Tuhan, ya kan? Suka marah sama Tuhan. Padahal Tuhan kurang apa? Mereka sudah dikasih yang terbaik loh. Mereka sudah dikasih yang terbaik, mereka dirawat. Sehingga pada waktunya ketika Tuhan ingin mendapatkan hasil yang baik, faktanya yang dihasilkan adalah anggur yang asam. Bagaimana reaksi Tuhan saat itu?
Saya percaya bagaimana ketika saudara misalkan ya, menanam buah mangga yang manis, ini bibitnya bagus. Saudara tanam, saudara kasih pupuk, saudara siram. Tetapi ketika sudah berjalan waktu, mangga itu akan menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah ceritanya. Terus saudara menikmati nih buah. Wow, rasanya asem. Apa yang saudara rasakan? Saya percaya kecewa saudara. Benar? Pasti kecewa. Mengapa? Karena dia tidak menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Yang kedua, dia lebih menuruti hawa nafsu kedagingan mereka. Dan selanjutnya, ada penghalang, yaitu dosa. Saudara, sekalipun benih yang ditanam ini baik, tetapi kalau di dalam pertumbuhannya, ya kan? Di dalam pertumbuhannya, di situ dikatakan dia tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, dia menuruti hawa nafsu kedagingan, ada penghalang yaitu dosa. Kita melihat bangsa Israel, mereka sudah melihat mujizat, hidup dalam mujizat, tetapi masih tidak percaya. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka menyembah berhala di rumah Tuhan. Betapa sangat jahat mereka ya. Yang mereka lakukan hanya kekejian di mata Tuhan. Yang mereka lakukan hanya kejahatan di mata Tuhan. Tuhan tidak inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita sebagai murid Kristus, Tuhan mau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab dia Bapa kita, sebab dia yang mempunyai kita harus menyadari itu. Sehingga Yesus katakan di Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ini Yesus menegaskan, bangsa Israel pun bukan mereka yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih. Betapa spesialnya mereka, betapa luar biasanya mereka, Tuhan pilih. Begitupun dengan kehidupan kita hari ini. Kalau kita boleh ada saat ini, kita boleh datang kepada Tuhan, bukan kita yang memilih dia, tetapi Tuhan yang sudah lebih dahulu memilih kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan sudah memilih kita, jangan sampai kita menjadi seperti Israel tadi, tidak tahu diri. Mereka tidak mengerti, mereka milik Tuhan. Oleh karena itu biarlah hari ini mengingatkan setiap kita, Tuhan yang sudah memilih kita, kita harus menyadari bahwa kita milik Tuhan. Mari miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, amin. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sebab dia sumber kehidupan kita. Amin. Mengapa murid Kristus yang dituntut bukan hanya menghasilkan buah saja, tetapi juga harus berbuah banyak dan manis. Seperti tadi saya katakan, kenapa demikian? Yesus berkata dalam Matius 7 ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi sekalipun benihnya bagus, tetapi ketika menghasilkan buahnya tidak baik, ini jadi pertanyaan besar. Kenapa gitu kan? Pasti ada hal-hal yang salah di sana, something wrong di sana. Dan Tuhan mau dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dengan buah yang banyak dan manis ini sebenarnya akan menolong kita, membantu kita, memperkenalkan siapa kita. Saudara, Tuhan kehendaki setiap kita, mari kita bisa menghasilkan buah yang banyak dan juga manis. Supaya melalui kehidupan kita, tanpa kita harus ngomong, ya kan? Orang itu sudah tahu, oh dia orang Kristen, amin. Oh dia orang percaya Yesus, pantesan dia baik gitu kan. Pantesan dia suka mengampuni, pantesan dia suka memberi. Jadi dari buahnya itu, orang-orang bisa mengenal kita. Itu yang Tuhan mau. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau buahnya tidak baik, dipastikan pohonnya juga tidak baik.
Entah kenapa tidak baik. Mungkin karena ada ulat tadi. Ada yang mengganggu dalam masa pertumbuhannya. Sehingga dia menghasilkan buah yang tidak baik. Itu yang pertama. Tuhan menghendaki kita menyadari kita milik Tuhan. Yang kedua, relakan hidup kita dibentuk dan diproses. Yohanes 15 ayat yang kedua, di situ dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita melihat bahwa bagaimana pohon anggur ini saudara ada waktunya untuk memotong ranting-rantingnya. Ada bulan-bulan tertentu untuk memotong ranting. Supaya apa? Pasti pengusaha ini tahu tujuannya untuk apa. Tidak sembarangan memotong pastinya. Pengusaha tahu tujuannya dipotong yaitu supaya dia berbuah lebat dan juga manis. Kita melihat di sini. Jadi kalau pemilik kebun anggur biasanya kan mereka membuat penyangga ya, tiang penyangga. Di situ ada para-para. Jadi ranting yang dipotong itu suka-suka mereka loh, gitu kan? Suka-suka. Jadi ranting tidak bisa protes. Aku nggak mau dipotong, nggak bisa. Karena di sini pemilik pohon ini ya saudara, dia tahu di mana harus memotong dan dia arahkan karena kita melihat bahwa anggur ini tanaman yang merambat, jadi mudah dibentuk harus. Jadi petani ini dia membentuk sesuai dengan kemauan dia supaya kelihatan rapi gitu kan, supaya kelihatan estetik indah gitu kan. Terkadang memang tidak mudah ya, sakit. Kalau bisa berkata mungkin pohon itu juga menjerit gitu kan, tapi dia harus nurut sama yang punya gitu kan. Begitupun dengan kehidupan kita, kita sebagai bejana. Izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Yeremia 18 ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini saudara, kalau saudara lihat bagaimana kita sebagai bejana, dikatakan kita dari tanah liat. Untuk kita menjadi bejana yang indah, prosesnya sangat menyakitkan. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita anti dengan proses. Amin. Karena untuk kita dimuliakan prosesnya luar biasa. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan, proses apapun itu, pemotongan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Mungkin kita sudah baik nih, tapi masih ada di proses. Masih ada yang harus dipotong. Mungkin itu kesombongan kita, mungkin itu keegoan kita, atau apapun itu. Mungkin ada iri hati di dalam hidup kita. Itu yang harus disingkirkan. Tuhan tidak mau itu ada dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan mengalami proses, relakan hidup kita. Sebab kita tahu Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan punya destiny yang luar biasa. Bahkan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu saudara, relakan hidup kita dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, dibersihkan Tuhan. Pastinya rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang selanjutnya yaitu tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes tadi ya, 15 ayat 3 sampai 7. Saya bacakan di ayat yang keempat saja. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak dan manis. Saudara, ranting yang tidak mau tinggal, dia akan lama-lama kering dan akan mati.
bagaimana kita harus tinggal. Sebab Yesus pokok anggur. Kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus nempel terus sama Dia. Kita harus melekat kepada Dia. Kita harus manunggal dengan Dia. Supaya kita mendapatkan getah. Supaya nutrisinya itu kita dapatkan juga. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang banyak dan manis. Kata tinggal 2 minggu lalu ya sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu dari kata Yunani menein atau meno, yang artinya tetap berada, tetap hidup, masih hidup, dan berdiam atau mendiami. Jadi inilah yang harus kita lakukan terus menerus, yaitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita menghasilkan buah yang luar biasa. Saudara, Tuhan menghendaki kita tinggal di dalam Tuhan. Sebab tanpa kita tinggal di dalam Tuhan, impossible kita bisa menghasilkan buah. Tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri, kecuali dia nempel, kecuali dia tinggal di dalam Yesus. Amin. Di dalam pokok anggur itu sendiri. Konsep tinggal di dalam Yesus ini sama dengan juga mengenal, ya. Sama juga dengan mengenal. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5 sampai 6. Saya bacakan yang ayat ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hukumnya wajib, saudara. Kalau kita bilang kita tinggal dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, hukumnya wajib, kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Kita harus menjadi serupa dengan Dia. Amin. Saudara setuju? Amin. Yang keempat, supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak, yang manis, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan di situ, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi dia tidak akan khawatir, sekalipun masa kering, sekalipun mungkin karena pandemi, akademik, virus corona. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan, dia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Dia tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Sekalipun dunia boleh goncang, ya, ada banyak masalah, tapi anak-anak Tuhan, janji Tuhan, saudara, kita akan tetap mengalami keadaan yang baik. Sebab Tuhan yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Tidak mengalami datangnya panas terik. Bahkan dikatakan daunnya tetap hijau. Amin. Tidak mengalami kekeringan. Ada supply dari sorga. Yang setuju katakan amin. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengalami masalah, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kan orang, aduh bagaimana aku masih dalam masalah, mau cari Tuhan, lagi sumpek nih. Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita cari wajah Tuhan, kita percayakan semua masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan turun tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan membuat mujizat bagi kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, sangat mungkin bagi Dia.
Amin. Sangat mungkin bagi dia. Oleh karena itu jangan berhenti untuk kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, terkutuk. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oleh karena itu saudara, Tuhan mau hari ini andalkan Tuhan. Dalam segala keberadaan kita andalkan Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi engkau hari ini? Apa yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Bahkan kita dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Kita tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh karena itu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri semua. Kiranya malam hari ini mengingatkan setiap kita supaya kita hidup bisa berbuah banyak dan manis. Yang pertama, kita harus menyadari kita adalah milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Tetap miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bergantung terus kepada Dia. Sebab Dia sumber kehidupan kita. Yang selanjutnya kita juga harus relakan hidup kita. Dibentuk, diproses, dibersihkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau tinggal di dalam Dia. Dan selanjutnya, mari kita mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kita akan terus hidup dalam mujizat, kita akan terus menghasilkan buah dan buah itu tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Saya minta kita nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami dikuatkan, diingatkan, dan sekaligus kami Bapa mendapatkan sesuatu pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau berbuah banyak dan manis. Kami tidak hanya mau lebat daun, tapi mau berbuah bahkan lebih banyak lagi. Bahkan buah itu adalah manis dan bisa dinikmati oleh orang lain.
Terima kasih berkati hamba firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi dan kami yakin urapan baru senantiasa mengalir. Dan hari ini juga kami dilawat oleh Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang para bapak, ibu, tamu yang dari luar kota ya. Tadi saya tanya dari Situbondo. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala PDP Priscilla Eri Lipi yang telah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga ibu. Saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan persembahan minggu ini. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, atas firman-Mu yang Kau berikan buat kami. Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau-lah yang memilih kami. Tuhan, berkati setiap kami, jadikanlah kami berbuah lebat, berbuah manis di dalam Engkau. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati kami. Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Herman Lipi, kepakai lebih lagi, kuasai dengan kasih yang dari Engkau. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tuhan, sebentar kami akan memberi, berkati setiap tangan kami yang memberi. Tuhan, kami percaya kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati buah karya tanganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaan usaha bisnis, dan apapun yang kau lakukan dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.